Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika bersama saya, Farini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, di mana listrik dinamis maknanya adalah gerakan dari muatan listrik itu membutuhkan penghantar, itu yang disebut dengan listrik dinamis. Ini untuk peta konsepnya. Syarat dari listrik dinamis itu yang pertama adanya sumber tegangan listrik seperti baterai, kemudian sumber tegangan seperti PLTA, PLTN, dan lainnya. Ataupun aki mobil, misalkan untuk menghidupkan lampu mobil ya, atau aki untuk lainnya. Yang kedua, adanya tempat arus mengalir atau bahan konduktor seperti kabel yang terbuat dari tembaga, kabel dari besi, dan lainnya. Adanya hambatan listrik seperti lampu, kipas angin, telepon ketika kita mencas, dan lainnya. Rangkaian harus rangkaian tertutup, jadi kabelnya harus terhubung ya. Kita bisa lihat dari skema berikut. Untuk menentukan cara arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian itu tidak bisa terbuka, maka lampunya mati. Nah, rangkaian harus tertutup. Kita lihat skemanya, lampunya hidup. Untuk kuat arus itu sendiri, dia bisa mengalir sehingga menghidupkan lampu. Nah, bisa kita lihat pada skema berikut. Kita lihat ada partikel warna merah itu bergerak untuk kali kedua, untuk kali ketiga, untuk kali keempat. Nah, pas di 10 detik ternyata ada 4 kali partikel atau muatan merah itu melewati titik P. Maka itu sebenarnya bisa menjadi patokan kita untuk menghitung kuat arus listrik. Karena kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Muatan listrik ya, muatan listrik itu warna merah, dan yang warna biru adalah muatan elektron. Satuannya ampere. Rapat arus adalah aliran muatan arus listrik pada suatu luas penampang. Y sama dengan I per A. Nah, maka satuannya A per meter kuadrat. Nah, ini adalah skema perbedaan aliran listrik dengan aliran elektron. Aliran listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Arus elektron adalah aliran elektron pada potensial rendah ke potensial tinggi, sebaliknya ya. Nah, ini ada latihan, silakan dikerjakan. Untuk pengukuran kuat arus, kita bisa menggunakan ampere meter. Ampere meter dapat dipasang secara seri pada rangkaian. Cara membacanya, kita harus tahu skala-skala yang ada pada ampere meter. Kalau skala yang di sini, di tengah, pada skala akhir ini adalah skala maksimum. Dan yang di pinggir ini semuanya 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere, dan 100 miliampere itu adalah skala batas ukur. Sedangkan yang ditunjukkan oleh jarum, nah ini nih skala nilai. Jadi nilai yang terukur itu tidak bisa langsung yang ini kita baca, karena harus menggunakan rumus. Nilai yang ditunjukkan jarum dibagi nilai maksimum
dibagi nilai maksimum dikali batas ukur. Batas ukur ini di mana kabel positif kita hubungkan dengan 1 ampere dan kabel negatifnya kita hubungkan dengan bagian tengah dari ampermeter. Nah, jadi batas ukurnya adalah 1 ampere. Besaran yang kedua untuk listrik dinamis adalah tegangan atau beda potensial listrik. Beda potensial tinggi ada pada A karena A memiliki kekurangan elektron ya, atau memiliki kelebihan proton, sehingga elektron mengalir dari B ke A, sedangkan muatan listrik mengalir dari A ke B. Dan pada C, si C itu kelebihan elektron, jadi arus mengalir dari D ke C. F juga sama, F memiliki kelebihan proton atau muatan positif, maka arus mengalir dari F ke E. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan, nah itulah yang disebut dengan beda potensial listrik. Satuannya adalah volt. Nah, ini latihan kedua, silakan dikerjakan. Untuk pengukuran beda potensial kita bisa menggunakan voltmeter yang dipasang secara paralel. Itu bedanya dengan ampermeter tadi. Tapi cara menghitungnya masih sama, kita masih menggunakan rumus yang sama. Nilai yang diukur sama dengan nilai yang ditunjukkan jarum dibagi nilai maksimum kali batas ukur. Besaran yang ketiga adalah hambatan listrik. Hambatan listrik adalah penghambat atau pemakai arus yang mengalir. Ada beberapa hambatan ya, diantaranya hambatan kawat pengantar, resistor bahan penyusun elektron, peralatan listrik seperti lampu, TV, kulkas, dan lainnya, hambatan dalam pada baterai. Nah, untuk hambatan kawat penghantar, apa sih buktinya kawat penghantar itu punya hambatan? Ya, benar sekali. Ketika kita lama penggunaan listrik, misalkan kita lama ngecas HP, lama-kelamaan kabel HP-nya, kabel casannya itu panas karena dia juga sebagai penghambat. Nah, itu sebenarnya tergantung kepada hambatan jenis dari kawat tersebut. Kawatnya jenisnya apa? Misalkan tembaga, besi, itu beda-beda hambatan yang ada. Jadi hambatan itu tergantung sekali kepada hambatan jenis dan berbanding lurus juga dengan panjang, tapi berbanding terbalik dengan luas dari penampang. Nah, kalau kabel itu kan seperti tabung panjang, jadi luas penampangnya merupakan luas lingkaran. Nah, untuk hambatan jenis kita bisa lihat di tabel. Bahannya aluminium, hambatan jenisnya 2,65 dan sebagainya. Tapi hambatan jenis itu juga bisa berubah sesuai dengan perubahan suhu. Nah, ini rumusnya. Nah, kita bisa lihat pengaruh dari hambatan jenis, luas penampang, dan panjang kabel. Di sini yang rangkaian A menggunakan bahan kabel aluminium, rangkaian B menggunakan bahan kabel tembaga. Jadi tembaga lebih bagus menghantar panasnya, hambatan jenisnya lebih kecil, jadi dia terang lampunya. Konduktor dan isolator, kita bisa lihat kayu, lampunya mati, sehingga kayu merupakan isolator ya. Nah, plastik lampunya juga mati, ternyata dia juga isolator. Nah, untuk aluminium ternyata hidup, berarti dia merupakan konduktor.
sama dengan besi dan tembaga, berarti dia adalah konduktor juga. Nah, berikutnya kalau misalkan kita variasikan kabelnya, skema A kabelnya pendek, skema B kabelnya panjang, yang terjadi adalah pada rangkaian B lampunya redup karena kabel penghambatnya terlalu banyak. Jadi yang dihambat oleh lampu tinggal sedikit. Berbagi ya. Jadi hambatan besar tentu arusnya kecil. Karena arus dengan hambatan berbanding terbalik. Ini luas penampang, kabel yang satu tebal, kabel yang satu lagi tipis. Jadi pada rangkaian A, karena kabelnya tipis, misalkan sama-sama dari tembaga ya, nah lampunya jadi redup. Nah berikutnya adalah resistor. Resistor itu adalah penghambat yang biasanya ditemukan di papan motherboard atau motherboard ya, pada alat elektronik seperti kalau kita bongkar isi laptop mesinnya, kita akan ketemu sama papan warna hijau di mana di sana banyak tersusun bahan-bahan elektronik kecil-kecil. Nah, salah satunya kita akan menemukan gambar seperti ini. Nah, ini adalah resistor. Dia seperti tabung dan memiliki gelang-gelang. Nah, gelang-gelang warna tersebut merupakan nilai besar nilai dari resistor, besar hambatan resistor ya. Nah, caranya ini kita bisa menggunakan rumus ini. A itu adalah maksudnya gelang A, gelang 1, B itu adalah gelang 2. Nah, C itu gelang 3, D itu gelang 4. Itu kalau terdapat 4 gelang pada resistor. Nah, kalau 5 gelang berarti nilai R sama dengan ABC kali 10 pangkat D tambah kurang E. Nah, tambah kurang di sini itu merupakan toleransi kesalahan atau kekurangan atau kelebihan dari resistor. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat resistor yang 4 gelang, coklat, oranye, biru, dan emas. Coklat berarti 1, oranye berarti 3, berarti 13 atau 13 kali 10 pangkat biru, biru 6, 10 pangkat 6 tambah kurang D, emas 5%. Kemudian hukum Ohm. Hukum Ohm sebagaimana sudah dipelajari di SMP, rumusnya adalah VIR. Tegangan merupakan hambatan dikali arus. Sehingga kalau misalkan hambatannya sama, tegangannya kita ubah, maka arusnya akan naik. Tegangan naik, arusnya naik. Tegangan dengan arus berbanding lurus. Arus dengan hambatan berbanding terbalik. Nah, kalau kita grafikkan, semakin naik tegangan, arus juga semakin naik. Berarti V sama dengan I kali R. Untuk rangkaian hambatan itu bermacam-macam, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ada rangkaian gabungan, dan ada rangkaian yang tidak bisa dikerjakan menggunakan prinsip seri ataupun paralel. Karena dia seperti gabungan, tapi dia hanya bisa diselesaikan menggunakan teori jembatan Wheatstone. Ada satu lagi ya, nanti kita kasih lihat. Untuk rangkaian seri arusnya sama, itu prinsip utamanya. Dia rangkaian tidak bercabang. Rangkaian paralel tegangannya yang sama karena dia rangkaian bercabang. Ini rangkaian seri bisa kita lihat dari baterai, kemudian ada resistor 3 buah.
Nah, nggak ada cabangnya. Jadi dia adalah rangkaian seri. Nah, kalau kita bikinkan gambarnya lurus jadi seperti ini. Ini adalah tegangan jepit. Dijepit antara A dengan B menggunakan voltmeter, maka ini adalah nilai tegangan jepitnya. Nah, sehingga kita dapat rumus R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, untuk susunan paralel pada hambatan, itu rangkaian bercabang tadi ya. Jadi ini adalah kalau kita gambarkan rangkaian bercabang, rangkaian paralel seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita gabungkan, dia menjadi nih. Jadi I-nya itu tidak sama semua. I-nya, I total dibagi 3, I1, I2, I3. I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sehingga didapat 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Contoh ini langsung aja kita jumlahkan sehingga dapat R serinya 23. Contoh yang kedua. Nah, cuman yang di lingkaran itu yang rangkaian paralel. Sehingga kita jadikan satu, sehingga dia dapat nilainya 3/6. Itu 1/Rp, berarti Rp-nya 2 ya. Nah, sehingga Rp itu kalau digabungkan dengan 4 ohm dengan 3 ohm, itu menjadi rangkaian seri. Nah, seperti ini. Kan seri dia bertiga. Sehingga kita tinggal menjumlahkan untuk hambatan totalnya secara seri. Dapatlah R totalnya 9 ohm. Nah, silakan dikerjakan. Oh ya, untuk contoh soal yang lain ya. Kita bisa menentukan kuat arus total, kuat arus masing-masing, tegangan jepit masing-masing. Kita jumlahkan dulu yang paralel. Kerjakan yang paralel, baru kita serikan dengan rangkaian lain. Nah, sehingga dapat R totalnya 6. Kemudian kita untuk menentukan arus kita gunakan hukum Ohm. Dapat I totalnya 3. Sehingga kita untuk mencari I masing-masing kita bisa bandingkan nilainya. Karena dia cuma 2. Kalau 3 kita bisa menggunakan cari dulu tegangannya. Nah, sehingga didapat 6 volt dan 12 volt. Nah, ini silakan dikerjakan latihan 3 masing-masingnya. Oke, untuk jembatan Weston itu sebenarnya masuk kepada tambahan ya. Jadi jembatan Weston ini dia ada beberapa bentuk pada soal. Ada beberapa bentuk. Bisa jadi ini, bisa jadi yang ini. Jadi ada 5 resistor atau 5 hambatan yang dirangkai. Kita tidak bisa menyelesaikan menggunakan prinsip seri atau prinsip paralel. Jadi kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama kita cek dulu yang berseberangan. 1 dan 3 berseberangan ya. 1 dan 4 berseberangan, 2 dan 3 berseberangan.
saling berhadapan. Kalau yang ini baru ini ke sini, ini ke sini. Oh ya, 1 ke 4. Itu 2. Nah, jadi kita menggunakan tahap berikutnya. Kalau misalkan sama, maka dia bisa dihilangkan hambatan yang di tengah. Kalau dia berbeda, maka kita gunakan cara lain, cara segitiga. Nah, kita menggunakan rumus ini. Kemudian dia akan menjadi rangkaian gabungan. Jadi RB seri dengan R2, RC seri dengan R3. Nah, itu untuk sekilas tentang jembatan Wheatstone ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.